kula nggih. Jadi yang ngeloke Pak Lukman ki ora. Ono tarsete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pengajian kita, Ketua Pengajian At-Thayyibin, Bapak Haji Karno Anggoro, Sarjana Hukum. Yang kita hormati juga Sohibul Bait, tuan rumah sekaligus penyedia konsumsi Kuborambe, yaitu Bapak dan Ibu Dr. Haji Hamdan Daulay. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kita mendapatkan balasan yang lebih baik dan lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para sesepuh yang saya hormati, Bapak Ibu, jamaah pengajian At-Thayyibin semuanya, rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan kita selalu dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Alhamdulillah sehat semangat. Alhamdulillah sehat semangat. Insya Allah Bapak Ibu pahalanya hari ini berlebih. Ya, berlebihnya karena sabar. Sabar menanti koyo jeneng rumah makan. Karena sabar menunggu saya. Alhamdulillah saya masih ditunggu. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang penuh berkah, yang memberikan pahala kepada Bapak Ibu semua. Allahumma amin. Saya keluar rumah sudah dari sebelum subuh jam 3:30 ya, karena subuhnya sekarang jam 3:48 ya. Saya jam 3:30 keluar rumah karena diminta subuhan sekaligus pengajian syuruk ya, sampai syuruk, terus pengajian di Masjid Al-Hikmah Jalan Damai akad pagi lanjut dan terus berlanjut sampai sekarang ini. Alhamdulillah dipertemukan dengan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, materinya sudah ada di tangan Bapak Ibu semua. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu Kitab At-Taqrirah As-Sadidah. Kita sudah sampai kepada bab Al-Awqatul Lati Tuhramu Fihas Sholah. Al-Awqat itu jamak dari waqtun ya, waktu itu jamaknya awqat. Memang bahasa Arab dengan bahasa Indonesia polanya berbeda. Kalau bahasa Indonesia menunjukkan jamak itu diulang, waktu, buku. Kalau bahasa Arab waktu al-awqat, buku kitabun, jamaknya kutubun. Itu artinya buku yang banyak. Al-awqatu waktu-waktu, allati yang tuhromu diharamkan, fiha di dalam waktu itu, as-sholatu sholat. Jadi waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Wa ba'duhum, sebagian ulama yu'abbiru mengatakan bil awqatil lati tukrahu fiha sholah, terhadap kalimat al awqatul lati tukrahu fiha sholah, kalimat waktu-waktu yang dilarang di dalamnya sholat, maksudnya tukrohu karohatat tahrim, yaitu makruh tahrim. Keterangannya ada di bawah pada catatan kaki. Kita lihat pada catatan kakinya, al-farqu bainal harami wa karohah at-tahrim.
perbedaan antara haram, kita lebih enaknya bilang haram, perbedaan antara haram dengan makruh tahrim. Satu, al-haramu ma sabita tahrimuhu bidalilin qat'iyyin, yaitu apa-apa yang sudah ditetapkan keharamannya dengan dalil yang qat'i, dalil yang jelas. La yahtamilu ta'wilu, tidak lagi memerlukan takwil atau penafsiran. Katahrimi syarobul khomri, seperti haramnya minum khomer. Minum khomer itu sudah qat'i, sudah pasti, dalilnya sudah jelas, sudah tidak perlu ditafsir-tafsirkan lagi, haram titik ya untuk khomer. Yang kedua, karohatu tahrim, makruh tahrim, masa bita tahrimuhu bidalilin yahtamilu ta'wiluhu, yaitu apa yang sudah ditetapkan keharamannya dengan dalil tetapi masih memungkinkan untuk ditakwil, ditafsirkan. Katahrimi sholati fil awqatil khamsah, seperti haramnya sholat pada waktu-waktu yang 5. Nanti akan kita bahas waktu yang 5 itu apa saja. Al-awqatul lati tahrumu fiha sholat, waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya untuk sholat, khamsatun, ada 5. Salah satu, yang 3, muta'allaqatun, berhubungan atau berkaitan, bizamani, dengan waktu. Wa isnani, yang 2, muta'alliqani, berhubungan keduanya itu bil fi'li, dengan perbuatan. Al-awqatus salah satu al-ula, waktu-waktu 3 yang pertama, al-muta'alliqatu bizaman, berhubungan dengan waktu. Apa saja itu waktu-waktu yang dilarang kita untuk sholat yang berkaitan dengan waktu? 1, min tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari, hatta tartafi'a, sehingga matahari itu naik, qadra rumhin, kira-kira sepenggalah, fi ra'yil aini, di dalam pandangan mata, al mujarrodati, yang telanjang tanpa bantuan alat pandang. Ai, maksudnya mayusawi ya sittata asyara dakikoh, yang sama dengan 16 derajat. Li'anna rumha, sesungguhnya satu penggalah itu arba'a darajatin, 4 derajat. Wad darajatu, sedangkan salah satu derajat itu arba'a daqaiqa, 4 dakikoh, satuan yang lebih kecil dari derajat. Ya, ini tidak perlu kita persoalkan teknisnya karena kita tidak terlalu menguasai untuk teknis pengukuran benda-benda langit. Tetapi waktu yang diharamkan bagi kita untuk sholat itu dari terbitnya matahari sampai kira-kira naik sepenggalah. Nah, maka saya selalu berpesan kepada mereka yang suka sholat syuruk. Sholat syuruknya itu tidak begitu waktu terbit terus sholat, nggak boleh. Ya, sekarang ini kan subuhnya jam 3.03.48. Terbit matahari jam 05.06. Tidak boleh jam 05.06 terus langsung sholat syuruk. Haram. Karena itu pas meletai srengenge. Ya, itu adalah ketika terbitnya matahari. Yang aman itu dikasih selisih, yaitu minimal 10 menit atau 15 menit. Baru kemudian sholat isyraq atau sholat syuruk.
Nah, kalau pas terbitnya itu haram Bapak Ibu. Yang kedua min istiwa isamsi, dari istiwanya matahari hatta tazulu, sampai dengan matahari itu tergelincir. Wa maddatuhu, adapun durasinya qosirotun, pendek jidan sekali banget ya. Qosirotun jidan, singkat sekali, singkat banget, pendek banget. Payah rumu iqa'u sholati fiha, maka diharamkan mengerjakan sholat di dalamnya. Jadi pada waktu istiwanya matahari itu juga haram untuk sholat. Nah, istiwa itu apa? Dijelaskan pada halaman berikutnya. Wal istiwa'u, adapun istiwa itu antakuna syamsu, apabila matahari itu berada fi wasatis samai, persis di tengah-tengahnya langit. Nah, ketika matahari persis di tengah-tengahnya langit, itu haram bagi kita untuk sholat. Wazawalu, adapun waktu zawal atau tergelincir matahari, yaitu mailu syamsi, bergesernya matahari, an wasati samai, dari tengah-tengah langit. Jadi yang kedua, kita tidak boleh sholat pada waktu istiwa, ketika matahari ada di tengah-tengah langit. Yang ketiga, minal isfirori hatta taghrubu, dari waktu isfiror sampai dengan tenggelamnya matahari. Ai, maksudnya idzas farrotis syamsu, ketika matahari kekuning-kuningan. Asfar itu kuning ya, jadi isfiror itu waktu ketika matahari kekuning-kuningan. Idzas farrotis syamsu, ketika matahari kekuning-kuningan, fauqa nahmi ru'usil jibalil aliyah, di atas gunung-gunung yang tinggi ya. Jadi ketika matahari kekuningan dan semburat kuningnya nampak di atas gunung-gunung yang tinggi ya. Itu juga ketika matahari kekuningan seperti itu sampai tenggelamnya matahari, kita tidak diperbolehkan mengerjakan sholat. Al-waqtanil akharoni, dua waktu yang terakhir, yang berikutnya, al-muta'alliqoni bil fi'li, yang berkaitan dengan perbuatan. Apa itu? Satu, ba'da fi'li sholati subhi hatta tatlu asyamsi, sesudah mengerjakan sholat subuh sampai terbitnya matahari ya. Itu kita tidak boleh mengerjakan sholat ya, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, dengan catatan tadi matahari sudah sekian waktu sesudah syuruk. Nah, kita baru mengerjakan sholat. Yang kedua, ba'da fi'li sholatil asri hatta taghruba syamsu, sesudah mengerjakan sholat asar sehingga matahari tenggelam. Nah, ini juga tidak boleh mengerjakan sholat. Terus apa saja sholat yang tidak diperbolehkan? Pada kalimat berikutnya, as-sholatu lati tahrumu, sholat-sholat yang diharamkan, fi hadhil awqatil khamsati, di dalam waktu yang 5 ini, nau'ani, ada 2 jenis, 2 macam. Satu, an-nafilatu dzatus sababil muta'akhiri, yaitu sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu dalam bahasa kitab disebut sholat nafilah ya, sholat tambahan. Kalau di Al-Quran kan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, pada sebagian malam bertahajudlah kalian kepada Allah sebagai ibadah tambahan bagimu, sebagai sholat atau ibadah
sunnah bagimu. Yang tidak diperbolehkan itu adalah sholat sunat yang mempunyai sebab-sebab yang akhir. Wahia sittatun. Adapun sholat-sholat itu ada 6. 1. Sunnatul ikhrami, sholat sunat ikhram. Ini disebut mempunyai sebab yang akhir. Karena ikhram itu maka konsekuensinya dia mengerjakan sholat sunat ikhram. Itu maksudnya sabab akhir itu seperti itu. Jadi sholat sunat ikhram tidak boleh pada waktu-waktu haram tadi. Yang kedua sunnatus safari, sholat sunat safar juga tidak boleh pada waktu yang haram tadi. Yang ketiga sunnatul istikharati, sholat sunat istikharah juga enggak boleh. 4. Sunnatul qatli, apa Bapak Ibu? Sholat sunat hendak dibunuh. Baru dengar? Sholat sunat hendak dibunuh. Ya, ada sholat sunat hendak dibunuh. Oh iya, ada. Pernah dikerjakan oleh seorang sahabat Nabi yang namanya Khubayb al-Ansori. Dia itu tertangkap oleh pasukan musyrikin, pasukan kafirin. Kemudian dia dihukum gantung, ya. Sebelum dihukum dia punya permintaan, saya mau sholat sunat dulu 2 rakaat, ya. Kemudian permintaan itu dikabulkan. Kemudian dia sholat sunat 2 rakaat. Sesudah sholat sunat dia komentar, seandainya kamu tidak mengira saya mengulur-ulur waktu, saya sebenarnya pengen minta waktu sholat sunat lagi. Tapi ya sudah. Akhirnya eksekusi dilaksanakan. Nah, itu sholat sunnah yang demikian ini oleh para ulama kemudian disebut sunnatul qatli, sholat sunnah hendak dibunuh. Jenengan boten sama praktek sholat itu. Yeah. Yang kelima sunnatul khuruji minal manzili, sholat sunat keluar dari rumah. Iki kita ora tahu ya awake dhewe ya. Dongeng arep nyambut gawe nih sholat sunah 2 rakaat. Ya, sholat sunat hendak keluar dari rumah. Kalau sholat ini maksudnya belum tentu tujuannya kemana. Kalau safar itu jelas tujuannya kemana. Mau umroh, ya mau dinas ke Kalimantan, mau dinas ke luar negeri, mau pergi kemana sudah jelas. Safarnya sudah jelas. Kalau keluar dari rumah entah nanti nyampainya ke warung apa ke kantor, ya. Nah, ini sholat sunat khuruju minal manzil. Yang keenam sunnatul hajati, sholat sunat hajat tidak boleh juga pada waktu yang diharamkan tadi. Kemudian ini jam 11 lebih 11. Bentar lagi selesai. An-nafilatul mutalaqati, yaitu sholat sunat mutlak. Wahiyal lati laisa laha sababun, sholat sunat mutlak itu adalah sholat sunat yang tidak ada sebab-sebab wala waktun, dan tidak ada waktu tertentu. Wa fi hukmiha sholati tasbihi wa nahwiha minas sholawati lati laisa laha sababun wala waktun muayyanani. Adapun hukumnya sama seperti sholat tasbih dan sejenisnya dari sholat-sholat yang tidak ada sebab-sebab dan waktu-waktu tertentu. Jadi sholat sunat mutlak niku ora ono sebabe ngopo-ngopo, asalkan tidak di waktu haram. Jenengan sholat sunat 2 rakaat, ya, sholat sunat 2 rakaat. Maka ketika di Masjid Nabawi itu ada jamaah di samping saya yang heran, Pak Ustadz kok yang itu kok sholat terus nggak berhenti ya. Oh, itu sholat sunat mutlak gitu. Ya, ada juga yang tanya itu kok sholatnya banyak sekali. Ya ada. Oh, itu sholat sunat duha, karena nunggu waktu Jumatan kan masih boleh untuk sholat duha.
Ya, sholat sunat duha. Wa yustasna, dan dikecualikan min hadhihi tahrimi, dari keharaman ini, makanan wa zamanan, baik tempat maupun waktu. Ya, dikecualikan dari keharaman itu. Ya, tidak termasuk haram. Satu, makanan dari segi tempat. Ya, makan itu bukannya makan di tempat kita, tapi tempat makanan. Dari segi tempat, haramu Makkata, yaitu tanah haram di Mekah. Yaitu al-masjidu wa ghairuhu min hududil harami, masjid dan selain masjid di area tanah haram. Fatajuzu, maka boleh as-sholatu, sholat fihi, di tanah haram itu, fi ayyi waktin, di sembarang waktu. Nah, kalau tanah haram ada perkecualian Bapak Ibu. Makanya kan terjadi khilafiyah, kok bar sholat asar kok ono sing sholat sunah. Oh, karena di tanah haram itu tidak berlaku, keharaman waktu itu tidak berlaku. Nah, itu jenengan lagi mantuk-mantuk karena ini baru tahu. Ya, di tanah haram tidak berlaku keharaman waktu itu di semua area tanah haram. Tanah haram itu ada batasnya. Jenengan waktu ke sana pernah saya tunjukkan tugu batas tanah haram, ingat enggak ya? Enten sing kelingan pas piknik saya tunjukkan tugu ada ya. Nggih. Nah, itu tanah haram itu area yang sangat luas. Ada batasnya. Ini batas tanah haram, ada tulisannya. Kalau kelingane mlebu tanah haram itu dinai jus. Oh ya, dikasih itu ya, itu hadiah min Makkah Al-Mukarramah ya. Hadiah masuk Makkah Al-Mukarramah. Jadi di tanah haram itu boleh, tidak hanya di Masjidil Haram, tapi di semua area tanah haram. Di hotelnya, di rumahnya, di lapangannya, boleh. Maka ulama Saudi itu mengatakan, yang mendapat pahala sholat sunat 100.000 kali bukan hanya di Masjidil Haram, tapi di area tanah haram itu. Makanya kalau di sana saya jarang ke Masjidil Haram, karena ngomong sing sepuh-sepuh awake dhewe teng cedhak mriki mawon ganjarane padha nggih. Ning ana sing wangsulan, lah kula mboten mantep ya, Pak. Nek mboten mantep nggih, asalkan badannya kuat silahkan ke sana. Tapi di area tanah haram itu pahalanya sama. Zamanan, dari segi waktu, minal istiwa'i hatta zawali yaumal Jum'ati, pada waktu istiwa sampai zawal pada hari Jumat. Kalau hari Jumat itu juga ada perkecualian. Wala yahrumu qada'u sholati fi hadhil awqatil khamsati, dan tidak haram melakukan qada' sholat pada waktu yang 5 tadi. Wa kadzalika nafilatu dzatus sababil muqaddimi, begitu juga sholat sunnah, sholat nafilah yang mempunyai sebab terdahulu. Kasunnatil wudhu'i, seperti sholat sunat wudhu, wa tahiyatil masjidi, dan sholat sunat tahiyat masjid. Awil muqaroni, atau sholat yang mempunyai kesamaan, ka sholatil khusufi, seperti sholat gerhana rembulan, wal kusufi, dan sholat gerhana matahari. Illa idza qasoda iqa as-sholati, kecuali kalau menyengaja melakukan sholat fil waktil muharrami, pada waktu haram itu, fatahrumu, maka haram. Kalau sengaja haram, tapi kalau tidak sengaja tidak haram untuk tadi sholat-sholat yang disebutkan. Hukum sholati waktu khutbatil jum'ati, hukum sholat pada waktu khutbah Jumat. Idza sha'idal khotibu alal mimbar, idza sha'ida, ketika naik al khotibu khotib alal mimbari, di atas mimbar, harumati sholatu, diharamkan sholat, bil ijma'i, menurut pendapat ijma' ulama. Ya. Jadi
apa itu kalau khotib sudah naik mimbar itu diharamkan untuk melakukan sholat sunat ya ayang kanat ya begitulah ketentuan hukumnya. Walau kanat kodoan alal faur, walaupun itu berupa sholat kodok yang harus dikerjakan segera. Illa sunnata tahiyatul masjidi, kecuali sholat sunat tahiyatul masjid, wajibu tahfifuha, dan wajib bagi yang melakukannya untuk meringankannya, nyepetke ya, wa alla yazida fiha, dan tidak menambah sholat tahiyatul masjid itu anrok ngata ini dari 2 rakaat ya. Kalau khotib naik mimbar diharamkan sholat sunat apapun kecuali tahiyatul masjid, itu pun harus cepat-cepat, nggak boleh terus ngelegak ke bola bali ya, hanya tahiyatul masjid 2 rakaat sudah. Karena dulu Nabi menegur ada orang yang masuk masjid hari Jumat, Nabi sedang khutbah kok langsung duduk. Ya berdiri, ayo sholat. Nah itu. Tapi sholat sunat yang lain diharamkan. Termasuk qodok. Sholat qodok itu kan mengganti sholat nih Bapak Ibu. Misalnya jenengan kelupaan nggak sholat subuh. Ya kelupaan. Nah setelah Jumatan baru ingat. Nah, itu kan kita harus mengqodok pada waktu kita ingat itu. Tidak boleh kita tunda-tunda. Nah itu kalau pada hari Jumat ketika khotib naik mimbar tidak boleh terus sekali wah aku mau sholat subuh, nah, terus qodok nggak boleh. Yang boleh hanya sholat tahiyat masjid, itu pun 2 rakaat, itu pun harus segera cekat-cekat cepat-cepat. Ya saya kira begitu Bapak Ibu, karena saya menyadari Bapak Ibu sudah lama menunggu. Maka saya pun juga tidak banyak kesana kemari. Sudah kita baca apa yang menjadi materi pengajian kita. Mohon maaf segala kekurangan kekhilafan. Dan terima kasih sudah bersedia menunggu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.